مولاي صل وسلم دائما أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم wa rasuluhul karim amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa inilah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan iman serta takwa inilah yang menjadikan kita memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, tanpa takwa, maka jatuhlah martabat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, serendah-rendahnya makhluk Allah di muka bumi ini. Tingginya pangkat dan jabatan, banyaknya harta, tampannya rupawan, tidak mampu menghantarkan manusia menjadi hamba Allah yang mulia. Tetapi hanya iman dan takwalah yang menjadikan kita manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat pada diri pribadi dan juga para jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga iman dan takwa dalam kehidupan kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dari jasad kita sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya sebagai hambanya bahwa kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai hamba Allah dengan ciptaan yang begitu sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah yang begitu sempurna. Tetapi meskipun sempurna, ketika tidak ada iman dan takwa,
maka akan jatuh martabat kita, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Dan sungguh benar-benar telah Aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam keadaan ciptaan yang paling sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi manusia yang sempurna itu akan Kami kembalikan semuanya kepada derajat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan imannya itu ditunjukkan dengan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang terus mengalir tiada putus. Ma'asyiral hadirin azakumullah. Oleh karena itu, iman dan takwa inilah yang menjadikan kita menjadi hamba yang mulia, dituntun dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, merubah kehidupan manusia yang hina menjadi mulia. Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, "Nahnu qaumun adilla." Dahulu kami adalah kaum yang rendah, kaum yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan kami, Allah angkat derajat kami dengan agama Islam. Faman ibtaghi al-izzata bighairihi adallanallah. Maka jika kami memilih kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Ma'asyiral hadirin ahazakumullah, sebagai umat Islam tentu sudah seharusnya kita bangga terhadap agama kita, bangga terhadap Al-Quranul Karim, bangga dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan kebanggaan itu sudah semestinya kita realisasikan dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan dalam kehidupan kita, dan tidak bisa ditawar-menawar dengan faham apapun, dengan ajaran apapun, dengan isme-isme apapun. Nasionalisme, sosialisme, komunisme, apalagi ateisme, tidak bisa ditawar. Karena kita telah yakin bahwa Al-Quran inilah, bahwa agama Islam inilah yang mampu menghantarkan manusia kepada kehidupan yang mulia, kepada kehidupan yang martabat, yang bermartabat, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab, di mana dahulu ia telah merasakan kehidupan dalam kegelapan, dalam kejahiliahan, kemudian dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dikenalkan dengan agama Islam, dan beliau mengatakan, "Nahnu qaumun adillah." Dahulu kami adalah kaum yang hina dina. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah angkat derajat kami, Allah muliakan kami dengan agama Islam. Kalau sahabat Rasulullah begitu yakinnya dan merasakan perubahan terhadap agama Islam, pewarnaan terhadap agama Islam ini, akankah kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam ini ragu dengan agama Islam? Masyaallah hadirin,
A'azakumullah. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa ketika kita telah berkomitmen terhadap agama ini, menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam kehidupan kita, Islam sebagai minhajul hayah, dasar dalam kehidupan, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani ataupun orang-orang kafir di luar Islam, mereka tidak akan tinggal diam dengan keislaman kita. Mereka tidak akan tinggal diam dengan keimanan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Dan sekali-kali tidak akan pernah ridho kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, dan kepada umatmu. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mau mengikuti milah mereka, kamu mau mengikuti ajaran mereka, kamu mau mengikuti faham yang mereka sebarkan, misi yang mereka bawa. Mereka akan terus berupaya memurtadkan umat Islam, menjauhkan umat ini dari agama Islam. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dan juga disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Akankah kita yakin dengan ayat ini, dengan informasi Allah Subhanahu wa taala, atau kita ragu, atau kita nyaman-nyaman saja ketika di sana sini banyak gangguan keimanan, banyak sesuatu yang menggerogoti keimanan dalam kehidupan kita, kemudian kita nyaman begitu saja, menggerogoti pemahaman Islam anak cucu kita. Masyaallah hadirin, a'azakumullah. Maka hendaknya kita yakin seyakin-yakinnya, qul inna hudallahi wal huda, bahwa sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jikalau kalian sampai mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'a minal ilm, setelah datang kepada kalian ilmu Al-Quranul Karim, malaka minallahi mi wali wala nasir, maka tidak ada bagimu penolong dari Allah, tidak ada bagimu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyul hadirin, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan kepada umatnya untuk menceritakan bahwa dahulu telah ada pada umat Nabi Musa seorang ulama, seorang alim, orang yang dikenal dengan doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ia menukarkan agamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam surat Al-A'raf. Watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba alladzina atainahu, kabar tentang orang yang dahulu pernah aku berikan ayatina, ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian ia meninggalkan ayat-ayat kami, fa'atba'u syaitan, kemudian dia mengikuti syaitan, fakana minal ghawin, dan kemudian ia menjadi orang yang sesat. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, bahwa umat Nabi Musa salah satunya bernama
Bal'am bin Ba'ura, seorang dai, seorang pendakwah yang terkenal doanya senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang itu ketika dalam kesulitan yang minta didoakan kepada Bal'am bin Ba'ura. Kemudian apa? Ditugaskanlah oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke negeri Madyan. Dan kemudian rajanya memberikan upah tanah yang luas, harta yang banyak. Dan kemudian Bal'am bin Ba'ura ini menukarkan agamanya, mengikuti agama sang raja dan meninggalkan agama Nabi Musa alaihissalam. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal andaikan Allah mau, Allah ingin angkat derajatnya dengan Al-Quran, Allah ingin angkat derajatnya dengan kitab Taurat. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tetapi ternyata Bal'am bin Ba'ura lebih memilih kehidupan dunia, wattabahawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, masyaallah azakumullah, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa iman kita yang masih menghunjam dalam diri kita, tidak ada jaminan sedikit pun bahwa kita akan tetap teguh di atas pendirian, tetap teguh di atas keimanan. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, pembola balik hati, maka tetapkanlah. Ya muqallibal qulub, ya Rabb, sang pembola balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Oleh karenanya kita juga diajarkan di dalam Al-Quran untuk berdoa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mengajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ma'asyiral hadirin azakumullah. Oleh karenanya malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan iman kita, Allah teguhkan iman anak cucu kita dan umat Islam bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin
ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا